Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan progres kelompok kami, yaitu mengenai tema sistem aplikasi Apotek DOS. Jadi kami beranggotakan saya sendiri, Yohanes Edu, lalu ada Afan Maulana, Aljabar Rizal Ashar, Muhammad Satrio, dan Muhammad Wafa. Jadi objektif atau tujuan kami pada progres kali ini ada 4, yaitu yang pertama pada program yaitu terdapat inheritance atau pewarisan, lalu ada test class, lalu ada array list, lalu juga yang terakhir ada assessor atau mutators. Jadi pada saat ini atau progres saat ini program kami sudah dapat berfungsi. Namun fungsi yang kami kembangkan ini kami fokuskan pada penyelesaian tugas kali ini, yaitu 4 objektif tadi. Sebagai contoh mungkin langsung saja kita demo ke programnya dan saya akan share screen sebentar. Ya, sebelumnya apakah terlihat? Terlihat. Ya, terlihat. Mungkin langsung saja kita jalankan. Nah, pada tampilan awal di sini pengguna atau user akan diminta untuk memasukkan menu. Jadi pada program kali ini, progres kami, kelompok kami hanya terdapat 3 pilihan, yaitu tambah obat ke keranjang, lihat isi keranjang, dan menu exit. Jika kita masukkan satu, maka di sini akan menampilkan daftar obat. Jadi untuk memilihnya, kita dapat langsung memasukkan ID obat. Jadi ID obat di sini masih kami buat yaitu sebatas nomor atau pilihan menu. Misalkan kita masukkan 1. Maka di sini program akan meminta user untuk memasukkan jumlah obat. Misalkan di sini kita masukkan 3. Nah, maka di sini akan tertampil output yaitu berupa berhasil menambahkan barang. Nah, sebagai untuk cross check atau cek ulang, kita dapat melihat apa yang telah kita tambahkan. Misalkan tadi kita telah menambahkan ID obat 1 yaitu Bodrex sebanyak 3. Maka di sini kita lihat isi keranjang, seharusnya objek tersebut sudah bertambah. Kita lihat, nah di sini total barang ada 3 yaitu dengan obat Bodrex dan total harga 6.000. Ini karena pada program ini kami inisialisasi Bodrex ini seharga 2.000. Karena ada 3, maka di sini ada 6.000. Mungkin sekian demo singkat dari program ini. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai inheritance akan disampaikan oleh Aljabar. Kepada Aljabar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Jadi sebelumnya sedikit tentang inheritance atau pewarisan. Jadi inheritance ini merupakan konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metodenya kepada kelas lain. Jadi konsep inheritance pada program kami ini terdapat pada kelas user sebagai kelas induk dan kelas apoteker dan kelas pembeli sebagai kelas anak. Jadi dapat dikatakan kelas apoteker dan kelas pembeli ini mewarisi properti dan metode dari kelas user atau kelas induknya. Di sini karena properti dari kelas user ini private seperti ini, jadi kami menggunakan metode public atau constructor yang memiliki hak akses publik agar bisa diturunkan kepada anaknya dengan komen super seperti ini. Selanjutnya di sini kami membuat 5 kelas. Di sini ada kelas user sebagai induk kelas dari kelas apoteker dan kelas pembeli. Di sini kelas apoteker.
Di sini ada kelas pembeli, di mana kelas pembeli ini tujuannya untuk menampung metodenya yaitu tambah keranjang dan lihat keranjang. Lalu pada kelas sistem apotek ini, kelas ini menampung sebagian besar alur dari sistem program atau program kami. Kemudian kelas main untuk memanggil semua metode dari kelas-kelas sebelumnya untuk dijadikan satu kelas seperti ini. Mungkin itu saja dari penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudara Aljabar. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Afan mengenai tes kelas. Pada Saudara Afan, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Saya izin share screen. Belum bisa share screen. Akbar bisa stop screen dulu. Ya, apakah sudah bisa terlihat? Terlihat, Saudara. Baik, terlihat. Mungkin saya taruh sini saja. Ya, jadi saya di sini akan menjelaskan tes kelas dari program yang kami buat, yaitu sistem Apotek DOS. Di sini kami membagi tes kelasnya menjadi dua bagian, yaitu kelas main sebagai kelas utama dan sisanya nanti ditampung di dalam kelas Apotek. Di sini pada kelas main kita perlu mengimport terlebih dahulu kelas dari obat dan pembeli, serta kita harus mengimport kelas dari release. Karena apa? Karena di sini kita akan menggunakan data dari kelas-kelas tersebut. Di sini ya yang pertama itu kita membuat release-nya yang bernama daftar obat, buat baru ini sintaksnya. Dan kemudian di daftar obat ini, karena ini release, kita bisa menambahkan untuk sintaks add. Kita bisa menambahkan ke dalam release tersebut. Di sini yang data yang ditambahkan adalah obat dengan ID obat, nama, dan harganya. Di sini kita bisa lihat salah satu contohnya adalah ID nomor 3 dengan nama OBH dan harganya 3.000. Data yang kami tambahkan sebagai contoh pertama di sini adalah 3 data. Kemudian kami ini juga sebagai objek yang dimasukkan ke release daftar obat. Kemudian objek yang kedua di sini kami membuat pembeli dari kelas pembeli. Di sini user ID-nya U1, D1, dan nama Aljabar dengan nomor telepon sekian dan alamat Bandar Lampung. Dan di sini nantinya sistem kami jika di-run dia akan memanggil kelas mulai yang berasal dari sistem Apotek. Jika kita klik, di sini juga terdapat import dari kelas obat dan pembeli, karena nantinya kita akan menggunakan data dari kelas tersebut. Dan di sini ada release daftar obat, dan kita membuat variabel pembeli dari kelas pembeli. Dan di sini pada baris ke-13 terdapat scanner yang kita scanner ini untuk sebagai inputan. Nantinya di sini kita akan memakainya. Kemudian boolean aktif ini nanti sebagai buat while untuk perulangannya agar selalu aktif. Dan di sini menggunakan konstruktor dari sistem Apotek dengan parameternya yaitu release daftar obat dan pembeli dari kelas pembeli. Nah, dan nantinya sistem kami akan menampilkan output selamat datang di Apotek DOS berdasarkan yang telah di-run ini. Kemudian ini ada program mulai dari
kelas main tadi juga mengarah ke sini dengan menggunakan while aktif. Ini tambah obat ke keranjang, maka dia akan menampilkan output seperti ini. Kemudian kita menggunakan next line tadi dari kelas scanner inputnya. Nah, jika memilih pilihan 1, maka memilih obat, tadi yang telah dicontohkan oleh Yohanes dari pertama, dia akan memilih obat, kemudian memilih obatnya apa, Bodrek, Paramex, dan OBH. Kemudian jika pilih 2, dia akan melihat keranjang, di mana lihat keranjang ini dari pilihan obat yang telah kita pilih tadi. Dan pilihan ketiga di sini menunjukkan aktif sama dengan false, artinya di sini while telah false dan program akan selesai. Kemudian jika tidak memilih yang ketiganya, dia akan menampilkan salah. Lalu di bawah di sini terdapat metode lihat keranjang dengan isinya pembeli lihat keranjang. Artinya dia mengambil metode dari kelas pembeli dan metode lihat keranjang dari kelas pembeli. Oke, terus kemudian di sini ada metode pilih obat untuk menampilkan daftar obat, memasukkan ID obat, memasukkan jumlah obat, dan nantinya dia akan pembeli ini bisa menambahkan obat ke dalam keranjang. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan tes kelas yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Yohanes. Baik, terima kasih Saudara Afan telah menjelaskan mengenai tes kelas. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wafa mengenai array list. Kepada Wafa dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Edu. Di sini saya izin untuk melakukan share screen. Nah, apa sudah terlihat? Sudah terlihat. Ya, jadi selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai array list-nya, di mana array list ini merupakan salah satu syarat atau ketentuan yang diwajibkan untuk ditambahkan ke dalam sistem kami. Nah, untuk array list itu sendiri sebagai pengantar, jadi apa bedanya array list dengan list yang biasa? Perbedaan keduanya itu salah satunya terletak di ukurannya, di mana jika biasanya membuat list yang biasa itu ukurannya telah ditentukan, sedangkan untuk array list ini ukurannya dia dapat lebih fleksibel, jadi ukurannya dapat sebesar memori yang dimiliki oleh penampung sistem tersebut. Kemudian perbedaan lainnya ada di metode-metode bawaan dari array list itu. Nah, jadi untuk array list itu, untuk menggunakannya kita memerlukan untuk mengimport kelas dari array list yang berada pada paket java.util. Nah, untuk salah satu metode bawaan dari array list adalah add. Add ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam array list. Lalu ada juga metode-metode lain seperti remove untuk mengeluarkan salah satu data, kemudian ada clear untuk menghapus seluruh isi pada array list. Ada juga get untuk mengambil data yang ada pada array list. Nah, kemudian pada array list, nah kan biasanya dalam menampilkan data yang berbentuk list digunakanlah perulangan, yaitu perulangan for. Nah, untuk yang cara biasanya itu digunakan for, kemudian ada inisialisasi integer i sama dengan 0, kemudian ada ukuran dari array-nya dan sebagainya. Nah, untuk array list ini kita dapat memanfaatkan salah satu perulangan for, seperti for each atau menggunakan for seperti yang ada pada layar di sini. Nah, di mana cara penggunaannya cukup simpel. Yang pertama yaitu mendeklarasikan tipe dari objek dan juga nama variabelnya di sini adalah kelasnya yaitu obat dengan
nama variabelnya item obat, yang mana datanya ini berada pada array list bernama daftar obat. Nah, jadi kemudian tinggal dieksekusi yang di bagian kurung kurawal kita tambahkan kode apa yang ingin digunakan. Nah, pada contoh ini digunakan untuk menampilkan ID obat beserta namanya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Alfa atas penjelasannya mengenai rilis. Maka penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Satrial mengenai asesor atau mutator. Pada Saudara Satrial dipersilahkan. Baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai asesor dan mutator. Apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah terlihat. Jadi di asesor sendiri itu dia itu ada sebuah metode yang gunanya itu untuk mengembalikan nilai dari field atau variabel yang memiliki akses privat. Kemudian kalau aksesor ini biasanya dia itu pakai get di sini. Dia menggunakan get. Sedangkan kalau mutator sendiri dia pakai set. Nah, kalau pengertian dari mutator sendiri, jadi mutator itu kebalikan dari asesor yang gunanya itu untuk merubah data dari sebuah field atau variabelnya. Di sini di program kami, asesor dan mutator ini digunakan di obat dan keranjang kebanyakan. Ini contohnya digunakan di get ID obat, return ID obat. Jadi dia mengambil ID obat dan mengembalikan nilai dari ID obatnya. Kemudian kalau yang set ID obat ini, yaitu gunanya nanti di bagian pembeli di sini. Nah, gunanya itu untuk merubah dari ID obatnya. Coba kita lihat aja di pembelinya. Di sini contohnya kita lihat di sini, kita mau mengubah nilai dari total barangnya. Ini kita set total barang. Berarti kita nanti mau merubah nilai dari total barangnya. Di sini pertama kita pakai asesornya dulu, yaitu get total barang. Kita ambil total barang yang sekarang, total barang yang tadi, kemudian kita tambahkan dengan total barang yang baru kita masukkan. Nah, kemudian dari kedua ini ditambahkan dan masuklah ke total barang yang baru kita update. Kemudian contoh lagi di sini misal kita total barang yang di sini sama aja sebenarnya. Kita ambil dulu total harganya. Kemudian kita tambahkan total harga dari barang yang baru kita masukkan. Kemudian ini nanti masuk ke total harga yang diupdate terakhir. Jadi set ini gunanya untuk mengubah nilai dari variabel atau field, sedangkan get itu mengembalikan sebuah nilai. Sini asesor dan mutator juga kami gunakan di keranjang, di kelas keranjang. Dapat dilihat di sini ada get, ada set di sini, set nomor transaksi, get total barang, set total barang, get total harga, dan lainnya. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai asesor dan mutator. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Satrio atas penjelasannya. Jadi dapat kami simpulkan bahwa karena masih dalam pengembangan, fitur yang tersedia pada proyek kami ini masih terbatas. Akan tetapi melihat kelas yang berinteraksi dan ikut aktif pada program cukup kompleks, maka tidak menutup kemungkinan jika kelompok kami akan mengembangkan program ini lebih lanjut nantinya. Misal pada saat ini, hanya pada program hanya dapat melakukan pembelian ataupun cek ranjang. Nantinya mungkin pembelian ini tidak hanya berupa obat, dapat juga alat atau alat kesehatan ataupun produk lainnya. Lalu dari segi fitur, kami juga berpikiran untuk menambahkan metode atau fitur absensi jika memungkinkan. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan? Oke. Ya, mungkin cukup. Ya.
Jika tidak ada, kami pikir cukup. Sekian dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.